Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang ditayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah dan dimanapun berada? Kami berharap dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami akan membacakan penegasan Warta Jemaat untuk Minggu 16 Agustus 2020 sebagai berikut. Badan Pekerja Harian Majelis GKE Bumi Palangka mengucapkan selamat beribadah bersih keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Kerapirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat di kawasan Majelis GKE Bumi Palangka, terkhusus dari tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020. Ibadah Minggu versi keluarga di rumah dan melalui siaran ibadah online akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode dan Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Palangkaraya mengizinkan pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Pada hari Minggu 23 Agustus 2020 akan dilaksanakan ibadah Minggu online yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Ajun Kristapea, MTH. Diberitahukan kepada remaja pemuda di kawasan Majelis GKE Bumi Palangka bahwa pelaksanaan katekisasi tahun 2020 akan dimulai pada bulan September. Untuk pendaftaran sudah dapat dimulai dari sekarang sampai akhir bulan Agustus. Belangko pendaftaran katekisasi dapat diambil di kantor BPH Majelis GKE Bumi Palangka pada saat jam kerja atau dapat meminta file belangko melalui nomor WA 0852 4972 9534. Adapun syarat untuk dapat mengikuti katekisasi adalah sebagai berikut. Mengisi belangko dan mengembalikan belangko ke kantor BPH Majelis GKE Bumi Palangka, melampirkan fotokopi kartu baptisan kudus 1 lembar, dan berusia minimal 16 tahun pada bulan November 2020. Untuk teknis pertemuan
atau jadwal katekisasi akan diinfokan melalui warta jemaat. BPH Majelis GKI MUI Palangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop yang diantar ke kantor majelis ataupun melalui transfer rekening bank. BPH Majelis GKI MUI Palangka juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online atau streaming ini dapat terlaksana dengan baik. Persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga versi keluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis GKI MUI Palangka setiap hari dan jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 13 WIB atau disetor ke nomor rekening BRI 7903 01 0014 40 537 atas nama BPH Majelis GKI MUI Palangka. Bukti setor transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI MUI Palangka. Ibadah minggu online kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Antonius Setia Wibowo M.Min. Mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Demikian warta jemaat untuk kita pada kesempatan ini. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan Allah kita dengan penuh hikmat. Fokuskan hati, pikiran dan jiwa. Kita menyanyi dari nyanyian pembuka yaitu PKJ nomor 23, Marilah Memuji, yang akan kita nyanyikan 2 kali. Syukur bagimu atas penyertaan.
Kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita dan dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdoa untuk mengaku segala dosa kita kepada Tuhan dan menaikkan rasa syukur kita atas segala penyertaan-Nya. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami yang di surga, terima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami membawa segala keberadaan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan segenap diri kami ke dalam kehendak Tuhan, serta mengaku segala dosa-dosa kesalahan yang sering kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kelayakan bagi kami. Engkau Tuhan yang mengampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami bersama-sama Tuhan hari ini layak untuk mengagungkan dan memuji kebesaran nama-Mu dalam ungkapan syukur. Berterima kasih atas segala berkat-berkat yang Allah anugerahkan bagi kehidupan kami. Berterima kasih atas kemurahan anugerah karunia yang senantiasa kami terima di dalam setiap hari kami. Bapa yang di surga, kami percaya Engkau hari ini menerima kami. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau ada bersama dengan kami dalam persekutuan ibadah ini. Engkau Tuhan yang menjadikan kami senantiasa hidup dalam iman, dalam percaya dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat bagi hidup kami. Amin.
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah akan petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Naskah KE diambil dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Di bawah perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berseluruh ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh orang mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu. Sehingga
sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa dari Firaun dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir, segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk bersama-sama dalam pemberitaan firman Tuhan.
yang hari ini menjadi dasar pemberitaan firman diambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28 di bawah judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Sebelum kita bersama-sama membaca firman ini dan merenungkannya, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau beri bagi kami hari ini. Kembali kami boleh bersekutu bersatu hati memuji Allah, dan kembali kami bersama-sama boleh membuka dan merenungkan firman Tuhan. Urapan penyertaan-Mu, hikmat pengetahuan-Mu yang akan memampukan kami senantiasa percaya dan mengerti akan kehendak kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mensyukuri segala karunia berkat-Mu di dalam kehidupan ini. Bapa kami yang di surga, ajar kami untuk senantiasa hidup seturut dan kehendak Allah. Dan hari ini bersama-sama kami menyerahkan kehidupan kami, pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan kuasa kehendak Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28 dengan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya berharap pada hari ini keadaan kita dan kabar kita semuanya tetap dalam kondisi baik dan selalu sehat. Pada kesempatan ibadah kita pada hari ini bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi telah kita bacakan, yang diambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28, yang bercerita dan berbicara tentang seorang ibu yang datang kepada Yesus mohon belas kasihannya karena anaknya sedang kerasukan setan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini menjadi sebuah hal yang membawa kita untuk bersama-sama mendapatkan sebuah pembelajaran tentang bagaimana percaya. Nas kita hari ini membawa kita untuk bersama-sama tetap memiliki kerendahan hati dan ketekunan dalam kita memohon dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Dalam topik nas kita pada hari ini ada dua tokoh utama yang diceritakan, yang digambarkan bagi kehidupan kita. Yang pertama pastinya Yesus.
Kemudian yang kedua adalah seorang perempuan yang berasal dari suku Kanaan, yang pada saat itu anaknya sedang kerasukan setan. Dan ada peran pembantu, yaitu murid-murid. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat cerita dalam nas kita pada hari ini, ada sesuatu yang sangat miris kalau kita mencoba menghayatinya, meresapinya, dan membayangkannya secara pribadi. Kenapa? Karena seorang ibu yang datang kepada Yesus meminta belas kasihan Yesus pada awalnya dicuekin. Pada awalnya tidak dihiraukan. Pada awalnya didiamkan. Coba kita membayangkan bagaimana kalau perasaan kita ketika kita datang kepada seseorang meminta sesuatu. Orang itu tidak peduli, orang itu diam, orang itu tidak menjawab. Bahkan cuek. Pasti ada perasaan kesal, pasti ada perasaan sakit hati, mungkin kecewa. Atas apa yang ia dapatkan, atas sikap dan sifat orang yang kita datangin itu. Namun ketika kita bersama-sama melihat nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kehidupan kita, menurut pendapat kita, menurut bayangan kita, apakah ada perasaan yang mengganjal ketika ia dicuekin? Apakah ada perasaan kesal, kecewa ketika Yesus tidak peduli akan apa yang ia harapkan? Kalau kita membaca secara keseluruhan, pada akhirnya kita melihat ternyata tidak ada sedikit pun kekecewaan. Bahkan pada saat Yesus seakan-akan menghina. Bahkan ketika kita melihat dan membaca Yesus mengatakan anjing kepada perempuan Kanaan itu. Kalau kita membayangkan seandainya diri kita yang mengalami hal itu, mungkin kita akan geram. Mungkin kita akan marah. Mungkin kita akan melakukan sebuah tindakan yang sadis ketika kita dikata-katai. Sudah kita datang memohon, orang tidak memberikan jawaban, kemudian kita dihina, diejek dan dikatakan anjing. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas firman Tuhan hari ini memberikan satu pemahaman tentang arti kehidupan percaya bagi kita semuanya. Ketika kita datang kepada Allah, ketika kita meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, seringkali mungkin kita dicueki. Seringkali mungkin kita didiamkan. Allah mau melihat kesungguhan hati kita. Dengan caranya Allah mau melihat apa yang kita bersama-sama miliki di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak pernah mendapatkan ejekan, hinaan sama seperti perempuan Kanaan tadi. Tapi hanya pada saat kita didiamkan, kita sudah tidak memiliki respon yang baik lagi. Hanya pada saat kita dicuekin, mungkin kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Atau berucap bahwa Tuhan tidak peduli. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita bersama-sama dapat lihat, apa yang bersama-sama dapat kita baca, apa yang bersama-sama dapat kita pahami dari nas firman Tuhan bagi kehidupan kita hari ini, memberikan kita sebuah pembelajaran tentang bagaimana ketekunan dan kerendahan hati. Ketika kita datang memohon kepada Allah, bukan dengan keakuan dan kesombongan kita, bukan dengan paksaan, atau dengan upaya untuk mempengaruhi Tuhan, agar dia melakukan sesuatu bagi kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi nas firman Tuhan hari ini membawa kita untuk bersama-sama boleh menerima apa yang Allah kehendaki dan menjadikan segala sesuatu yang Ia inginkan terjadi atas kehidupan kita. Meskipun seringkali kita mendapatkan tantangan. Meskipun seringkali kita mendapatkan cobaan dan halangan.
Kalau kita melihat gambaran tadi ada 3 hal yang menjadi ujian atau cobaan yang harus dihadapi oleh perempuan Kanaan. Yang pertama, dia didiamkan, dicuekin. Yang kedua, murid-murid menyuruh Yesus mengusir dia. Yang ketiga, ia dikata-katai anjing. Saudara-saudara, tantangan-tantangan seperti itu, cobaan-cobaan itu seringkali datang berupaya menggerogoti keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Sehingga ketika kita meminta kepadanya tanpa jawaban, seakan-akan tidak memperoleh jawaban, kita kemudian pergi dan merasa berkecil hati. Hari ini Allah mengajarkan kita untuk tetap setia. Hari ini Allah mengajarkan kita untuk tetap bertekun. Hari ini Allah mengajarkan kita, firman Tuhan membawa kita untuk bagaimana dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap keberadaan diri kita dalam kerendahan datang memohon kepada Allah. Mengaku bahwa meskipun kita ini tidak layak mendapatkan pertolongan Allah, Tuhan akan melayakkan kita. Meskipun perempuan Kanaan ini dikata-katakan anjing, diam kemudian juga menjawab, anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Semua kita mengharapkan uluran sentuhan Tuhan di dalam kehidupan kita atas apapun yang terjadi, atas keadaan dan situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan. Pada saat tertekan, pada saat terpuruk, pada saat berbagai macam permasalahan datang, atau ketika kita menghadapi sakit penyakit. Kesungguhan hati kita yang akan mendatangkan jawaban yang sejati daripada Allah. Ketulusan hati kita yang akan membawa kita untuk memperoleh sebuah karunia Tuhan. Kerendahan hati kita dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan yang akan membawa kita menerima sebuah kelepasan. Firman Allah hari ini sungguh amat berkesan bagi kehidupan saya secara pribadi. Dan pastinya firman Tuhan ini pun menjadi sebuah kesan yang amat sangat mendalam bagi kehidupan kita semuanya ketika kita mau menghayati dengan sungguh-sungguh bagaimana perjuangan seorang perempuan Kanaan. Atau kalau kita melihat di Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, di situ dikatakan perempuan Syrophenisia yang datang, yang bersimpuh, yang sujud di hadapan Allah, memohon belas kasihan Allah untuk mendapatkan sebuah mujizat, untuk mendapatkan kelepasan dari kuasa setan yang membelenggu anak yang ia kasihi. Jemaat, ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kehidupan kita pun mengalami hal yang sama. Hari ini, saat ini, beberapa bulan ini, kita menghadapi banyak macam tekanan. Kita mengalami berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan karena sakit penyakit yang menghantui kehidupan kita saat ini. Pertanyaannya untuk kita semuanya adalah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita upayakan? Apa yang kita bersama-sama kerjakan sehingga sakit penyakit itu tidak menjadi sebuah masalah yang akan membawa kita meninggalkan Tuhan, tetapi menjadi sebuah alasan untuk kita senantiasa berpengharapan kepada Allah, memohon kuasanya, memohon penyertaannya, berharap Tuhan mau mengangkat dan memberikan kita kedamaian. Memang sakit penyakit, virus yang kita hadapi hari ini amat sangat membuat kita khawatir. Tapi ingat, sebagai orang percaya, kekhawatiran kita jangan kita buat dan jadikan sebagai sebuah alasan pergi dari Tuhan. Kekhawatiran kita, ketakutan kita itu yang menjadi alasan untuk kita senantiasa datang dan berseru serta berpengharapan kepada Allah. Kondisi bangsa kita hari ini, besok hari Senin tanggal 17 Agustus kita merayakan
hari kemerdekaan bangsa kita. Besok kita diingatkan akan peristiwa beberapa waktu tahun yang lalu. Bangsa kita keluar dari pergumulan penjajahan bangsa lain. Atas upaya dan usaha yang kita kerjakan dalam pertolongan Allah, kita mendapatkan pembebasan. Meskipun kerap kali kita harus mengorbankan sesuatu. Meskipun kita kerap kali harus menghadapi sebuah permasalahan yang besar. Ada banyak saudara kerabat yang hilang. Namun ternyata perjuangan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, keinginan untuk bebas dari permasalahan dalam penyertaan Allah, kita bersama-sama mendapatkan kemenangan. Dalam kehidupan berbangsa, kita menjadi negara yang merdeka. Dalam kehidupan berbangsa, kita menjadi negara yang berdaulat. Mari bersama-sama saudara-saudara jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadikan kemerdekaan kedaulatan bangsa itu sebagai upaya kita untuk senantiasa tetap percaya dan senantiasa mencari Allah di dalam kehidupan kita. Jangan gunakan kebebasan dan kemerdekaan itu sebagai sebuah sarana untuk kita berpoya-poya melangkah dan melakukan segala sesuatu sesuka hati kita. Tapi mari kita jadikan kemerdekaan itu sebagai sebuah alasan untuk kita senantiasa bersyukur. Oleh karena pertolongan Allah, oleh karena kemurahan Allah, kita semua dibebaskan. Kita semua mendapatkan kelepasan dari segala sesuatu yang terjadi. Kerendahan hati seorang perempuan Kanaan harus bersama-sama kita miliki dalam kehidupan orang sebagai orang percaya. Untuk kita bersama-sama tidak menjadi orang-orang yang terkesan sombong, yang terkesan memaksakan sesuatu, yang terkesan berupaya menjadikan apa yang kukehendaki yang terjadi. Tapi hari ini kita bersama-sama melihat. Tapi hari ini bersama-sama mari kita cari dan temukan makna dari sebuah permasalahan yang kita hadapi. Makna dari sebuah kemerdekaan dan kebebasan yang Tuhan beri. Tuhan memberikan kebebasan kita pergi kemana-mana. Tapi hari ini sakit penyakit menghantui kita. Ada arahan, ada himbauan yang harus kita bersama-sama ikuti. Tetap jaga kesehatan, tetap gunakan protokol kesehatan agar sakit penyakit itu tidak datang dalam kehidupan kita. Dan kita merasa tenang, kita merasa damai. Kita percaya oleh karena kuasa Allah, kita percaya oleh karena pertolongan Tuhan. Hidup kita mendapatkan sukacita. Dan sama seperti Yesus berkata kepada seorang perempuan Kanaan, jadilah kepadamu seperti apa yang kamu ingini. Hari ini dengan iman kita, dengan kepercayaan kita, kita juga boleh menerima sebuah pernyataan yang sama dari Yesus. Untuk kita bersama-sama boleh menerima segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kelepasan, kebebasan, dan kita percaya nama Tuhan dimuliakan di atas segala sesuatu yang terjadi. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena kami diajar oleh Tuhan untuk tetap memiliki kesabaran, ketekunan dan kerendahan hati. Hari ini Tuhan kami Engkau ajar untuk senantiasa berpengharapan kepadamu atas segala pergumulan, tantangan kehidupan, masalah yang kami hadapi. Bapa kami yang di surga, kami percaya oleh karena kuasa Allah dan di dalam nama Yesus, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami boleh Tuhan jauhkan, boleh Tuhan bebaskan kami. Kami percaya Engkau mengetahui apa yang terjadi. Kami percaya Engkau mengerti akan situasi yang kami hadapi hari ini. Kami bermohon dan meminta
uluran tangan kasih-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama bersuka cita karena bangsa kami merayakan hari kemerdekaannya. Engkau telah menyatakan kebebasan-Mu bagi kehidupan bangsa kami, sehingga kami menjadi bangsa yang berdaulat. Biarlah kami bersama-sama tetap bersatu padu, membangun kesatuan, membangun kebersamaan tanpa menjadikan perbedaan sebagai penghalang untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang berdaulat. Engkau Allah yang memberikan kami hikmat untuk kami boleh saling menerima satu dengan yang lain, untuk kami bersama-sama dapat melakukan yang terbaik demi kemakmuran bangsa kami. Tuhan Bapa yang di surga, Engkau yang memimpin dan menyertai para pemimpin bangsa ini Tuhan, agar mereka semua memperoleh hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga mereka dapat bersama-sama bekerja untuk menyatakan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa kami, sehingga kami bersama-sama boleh menjadi kehidupan berbangsa, memiliki kehidupan berbangsa yang senantiasa menyatakan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini bersama-sama kami menyerahkan segala pergumulan bangsa kami atas permasalahan virus COVID-19 yang saat ini menghantui dan saat ini menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan bagi kehidupan kami. Biarlah Bapa kami tetap beroleh hikmat daripada-Mu untuk kami boleh menghadapi semuanya itu dengan tenang, untuk kami boleh menghadapi semuanya itu dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah, sehingga sakit penyakit itu tidak terhindar dari kehidupan kami. Dan kami percaya Allah juga yang memberkati setiap pelayanan yang kami kerjakan, setiap pelayanan yang kami buat di dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Engkau Tuhan juga yang menyertai, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan menjadi berarti, menjadi bermakna bagi kehidupan jemaat, sehingga kami tetap bertumbuh dalam iman dan percaya dan senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Engkau yang memberkati para penatua diakon, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu, Engkau yang memberkati para pendeta, Engkau yang memberkati para pikaris, pekabar Injil dan setiap guru-guru agama. Engkau yang memberkati mereka semua yang memberikan waktu diri mereka dalam mendukung pelayanan. Para pemain musik, para pemandu lagu, tim multimedia, dan setiap mereka yang memberikan diri mereka untuk melayani Allah. Engkau memberkati kami sekalian Tuhan. Engkau menyertai kami, sehingga kami bersama-sama tetap berupaya melakukan yang terbaik demi pelayanan, demi kepujian dan kemuliaan bagi nama Allah. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari ini kami berdoa untuk kehidupan mereka yang merasakan sukacita karena berkat Allah, karena hari ulang tahun kelahiran mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menambahkan umur bagi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai dan memberkati mereka dalam setiap rencana harapan mereka. Sebagaimana Tuhan telah menyertai mereka sampai hari ini, kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini atau dalam bulan ini Tuhan, Engkau juga yang memberkati, agar mereka senantiasa tetap beroleh kemurahan berkat daripada Allah di dalam sepanjang kehidupan mereka, agar mereka senantiasa tetap boleh mengagungkan dan membesarkan nama Allah dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan, dan percaya bahwa Allah adalah sumber berkat yang mencukupkan kebutuhan kehidupan kami melalui setiap usaha pekerjaan yang kami jalankan. Kami berdoa bagi kehidupan mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau juga yang menyertai, Engkau juga yang memberkati, Engkau juga yang memimpin, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang terpapar virus COVID-19 ini Tuhan, Engkau juga yang menyertai mereka. Engkau yang memberikan semangat, kekuatan dan penyertaan agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan daripada Allah. Tuhan yang memberkati para medis yang bekerja, Tuhan yang memberkati setiap mereka yang berupaya menyelesaikan permasalahan sakit penyakit ini Tuhan, sehingga semuanya kami boleh mendapatkan sukacita, berkat yang membawa kami untuk senantiasa mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang memberkati mereka yang berkekurangan dan tidak menerima kecukupan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan yang selalu memberikan sukacita bagi kehidupan anak-anak yatim piatu, orang-orang tua jompo, mereka yang terlantar. Kami berdoa bagi kehidupan mereka yang terkurung dalam penjara, mereka yang menghadapi masalah Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang memberikan kelepasan, kebebasan, dan Engkau yang memberikan pemulihan bagi kehidupan kami, agar semangat
hidup kami kembali bertumbuh, dan kami bersama-sama senantiasa boleh menyikapi setiap keadaan kehidupan kami dengan sebuah upaya untuk boleh menerima sebuah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih. Hari ini bersama-sama kami berdoa, hari ini kami bersama-sama menyerahkan kehidupan kami. Seluruh jemaat-Mu di mana saja berada, Engkau yang memberkati. Baik yang ada di ruangan gereja ini maupun mereka yang beribadah di rumah masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa kehendak Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai nas pengantar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu diberikan kesehatan. Dan semua itu atas pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini, pada saat ibadah hari ini, kami akan mengembalikan sebagian berkat yang kami terima dari-Mu ya Tuhan, melalui persembahan yang akan kami kumpulkan sebagai persembahan yang kudus untuk gereja-Mu ya Bapa, yang kami berikan dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kiranya persembahan kami ini dapat bermanfaat untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi persembahan. Kami berdoa juga untuk sesi ibadah kami selanjutnya ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami saat ini sampai dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebagai nyanyian persembahan, yaitu dari PKJ nomor 176, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, Tuhan memberikan kita tanah air. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia.
Saudara-saudara, jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.